Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Khibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Para santri Al-Ma'un Islamic Center Panti Tunas Melati PDM Kota Pontianak, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih berjumpa kembali dalam kajian rutin kita setiap Jumat malam Sabtu. Topik yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu judul kitabnya Syarhu. Silakan ditulis judul kitabnya supaya ingat. Syarhu al-usuli as-salasati. Syarhu al-usuli as-salasati. Penjelasan 3 kunci jawaban. Penjelasan 3 kunci jawaban di alam barzakh. Ta'lifu yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdillah Ar-Razihi hafizahullah ta'ala, ya. Kita sudah membacakan terdahulu dengan pengarang yang sama. Masih ingat judul kitabnya apa? Bukan. Dulu sebelum saya ke Malang, ada yang ingat? Sebelum saya ke Malang, itu setelah saya pulang dari Malang. Apa? Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada yang masih ingat? Ya. Nah, sekarang pengarangnya sama, topiknya berbeda. Kenapa saya mengambil kitab ini? Kitab ini matannya, tahu matan? Matan itu tulisan aslinya sebelum dikasih penjelasan. Itu namanya matan. Matan kitab ini
al-usulu as-salasatu. 3 kunci jawaban di alam barzakh, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. Kalau kita baca sejarah, guru kita, pendiri Persyarikatan Muhammadiyah, siapa namanya? Kiai Haji Ahmad Dahlan, terkumpul pada diri beliau irisan-irisan. Beliau mengambil manajemen sekolah dan manajemen rumah sakit dari Ustadz Muhammad Abduh. Dari sisi manajemen sekolah modern dan rumah sakit modern. Dari sisi hadis, beliau mengambil atau sering merujuk kepada majalah Al-Manar. Ada yang tahu? Ini harus tahu ya. Tinggal di Panti Muhammadiyah harus tahu sejarah. Ya, makanannya nanti saja. Makannya nanti saja. Ya, kita sedang menuntut ilmu, makanannya nanti saja. Ya, nanti saja nanti dibagi lagi. Ya, fokus ke mencatat dan mendengarkan. Ya, nanti lupa nanti. Ya, fokus ke mendengarkan dan mencatat. Saya ulangi, Kiai Ahmad Dahlan rahimahullah taala, kiai pendiri Persyarikatan Muhammadiyah. Siapa nama aslinya? Muhammad Darwis. Ya. Beliau mengambil beberapa irisan. Kalau masalah sekolah modern dan rumah sakit modern, beliau mengambil dari mana? Ustadz Muhammad Abduh dari Mesir, karena Muhammad Abduh dari Mesir ini pernah tinggal di negeri Eropa. Gak masalah dalam masalah sarana duniawi, ya gak masalah. Sekolah modern, dulunya gak ada sekolah modern, adanya pondok tradisional. Sekarang sudah mulai pondok modern. Ya, gak apa-apa, itu cuma sarana. Rumah sakit modern, dulu adanya dukun bayi, sekarang adanya bidan. Ya, dengan pendidikan kebidanan. Ya, dukun bayi lama-kelamaan hilang. Ya, tradisional menjadi modern. Dulu pakai onta, sekarang pakai kereta api listrik. Ya, cepat sekali. Ya. Dari sisi hadis, Kiai Ahmad Dahlan banyak terinspirasi majalah Al-Manar. Siapa yang tahu majalah Al-Manar? Siapa yang menggagas? Syekh Rosid Ridho. Ya, itu juga diambil oleh Syekh Al-Albani. Beliau terinspirasi majalah Al-Manar, Syekh Muhammad Rosid Ridho. Dalam ideologi, dalam akidah, dalam tauhid, Kiai Ahmad Dahlan banyak mengambil dari siapa? Yang kemarin ikut refreshing, ya, masih ingat kan? Mengambil dari mana? Akidah dan tauhid, Kiai Ahmad Dahlan mengambil dari mana? Dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. Nah, kali ini kita akan menjelaskan syarah dari karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kita mulai dari Al-Muqaddimatu. Apa Al-Muqaddimah? Pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Penulis atau pensyarah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tahu apa alasannya? Mencontoh siapa? Al-Quranul Karim. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua apa? Bertabar ruh, mencari berkah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahi al-makhluk
yang disembah, satu-satunya yang paling layak disembah. Ar-Rahman, Dzur-Rahmal Wasi'ah, pemilik kasih sayang yang sangat luas. Ar-Rahim, Dzur-Rahmal Wasilah, pemilik kasih sayang yang bersambung sampai ke akhirat, khusus untuk orang yang bertauhid saja. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah, Tuhan seluruh alam. Ya. Syekh Abdul Aziz Ar-Razi beliau memberikan mukadimah, wa sallallahu wasallama, semoga Allah berikan kesejahteraan dan keselamatan, wa baraka ala abdillahi, dan semoga Allah memberikan keberkahan kepada hamba Allah, rasulihi dan rasulnya, nabiyina, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, kepada ali Muhammad. Saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan alihi di sini bukan hanya keluarganya saja, tetapi juga followernya. Apa itu follower? Pengikutnya, ya. Wasahbihi, dan seluruh sahabatnya ajma'ina, ya. Wa man tabi'ahu bi ihsanin, dan siapa saja yang mengikuti mereka, ali Muhammad dan sahbihi, bi ihsan, dengan ihsan, dengan benar, dengan baik, ila yaumiddin, sampai hari akhir. Ya, amma ba'du. Penulis mengucapkan pujian kepada Allah, kemudian bersolawat, ya, mendoakan. Ya, di situ ada ucapan sholat dan salam, kemudian barokah. Apa barokah artinya? Berkah. Apa itu berkah? Ada yang tahu? Al barokatu, keberkahan itu apa? Apa? Ziyadatu wan nama'u fil khair, bertumbuh dan bertambah dalam kebaikan. Ziyadatu wan nama'u fil khairi, bertumbuh dan bertambah dalam kebaikan. Syekh bin Baz rahimahullah taala beliau mengatakan al barakatu, yaitu barakatu fi amalihi wa aqwalihi wa sawabihi, berkah dalam amalannya, ucapannya, dan pahalanya. Ya. Fa inna min mu'allafati al-imami al-mujaddidi, di antara karya-karya al-imam al-mujaddid Muhammad ibni Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, allati laqaitu qabulan malhuzan min ulama'il ummati wa talabatil ilmi, hadhihi risalata allati baina aidina. Di antara tulisan-tulisan al-imam al-mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang saya temukan, di antaranya adalah tulisan ini qabulan, diterima, malhudon, mendapat perhatian dari ulama umat ini, ya, dan juga dari para penuntut ilmu. Wahya, yaitu Risalatul Usuli As-Salasati, tulisan dengan judul Al-Usulu As-Salasatu, 3 kunci jawaban di alam barzakh. Ya. Wal usulu as-salasatu allati dzakaraha rahimahullahu huna katsali, 3 kunci jawaban di alam barzakh yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, yaitu apa? Al-aslul awwalu, silakan ditulis. Kunci jawaban pertama,
ma'rifatul abdi rabbahu. Seorang muslim atau muslimah mengenal Tuhannya. Ya, perhatikannya di sini. Yang di luar diabaikan dulu, nggak penting. Ya, lihat ke depan. Al-aslusani, kunci jawaban kedua, ma'rifatul abdi al-islama bil adillati. Apa kira-kira artinya? Kunci jawaban kedua, seorang hamba mengetahui Islam dengan dalil, ya, dengan dalil, bukan dengan taklid, ya, bukan dengan membebek, bukan dengan membeok, bukan dengan ikut-ikutan, tapi dengan dalil. Dalil dari mana? Quran dan hadis serta kesepakatan para sahabat, tabi'in, ya. Al-asru salisu, kunci jawaban yang ketiga, ma'rifatul abdi nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Seorang hamba mengetahui atau mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi al-usulu as-salasatu, inilah tiga jawaban, hiyallati yus'alu, yang akan ditanyakan, anha al-insanu, kepada setiap mayat yang telah dikubur. Idza wudi'a, ketika sudah diletakkan, fi qabrihi, di kuburannya. Wa hiya allati dzakaraha fi qaulihi, tiga jawaban tersebut disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allati dzakaraha sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi, fa innahu, sesungguhnya, yusma'u hafqa ni'ali ashabihi, sesungguhnya akan didengar suara sendal ashabihi, orang-orang yang mengantarnya ke kuburan. Ida, ketika, walau anhu, ketika meninggalkan pemakaman, sudah selesai dikubur, sudah dipasang batu nisan. Walau anhu, ketika mereka meninggalkan kuburan tersebut, wa ya'tihi atin, maka akan datang, atin itu fa'il dari adayati, malaikat, ya. Fayaqul, kemudian bertanya kepada si mayit, man rabbuka, apa artinya? Ya, siapa Tuhanmu? Madinuka, apa agamamu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Ya. Maka orang yang bertauhid, fayaqulu, dia akan menjawab dengan lancar, ya, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah, wa diniya Islam, agamaku Islam, wa nabi Muhammad, dan nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayantahiruhu, ya, kemudian nanya lagi, kalau enggak lancar tanya lagi, ya, man rabbuka, madinuka, man nabiyuka, wa hiya akhiru fitnatin tu'radu 'alal mu'minin, inilah ujian terakhir
yang akan dialami oleh setiap mukmin. Ya. Setelah itu tinggal nikmat dan siksaan. Nikmat kubur, siksaan kubur. Ya. Karena alam ujian dunia sudah selesai, tinggal satu kali lagi, yaitu pertanyaan-pertanyaan. Kalau dia bisa menjawab dengan lancar, maka itu tanda dia calon penghuni surga. Ya. Tingkat kelancarannya tergantung seberapa besar nilai tauhidnya. Semakin tinggi nilai tauhidnya, semakin lancar. Semakin rendah nilai tauhidnya, semakin tidak lancar. Bisa jadi terbata-bata, ya kan? Ditanya lagi, ya ditanya lagi, ya. Bahasa Arabnya yantahiru. Ya. Jadi setiap orang yang bertauhid, yaitu orang yang wafat tidak membawa dosa syirik akbar, dia akan diberikan kelancaran menjawab sesuai dengan kadar tauhidnya. Semakin besar tauhidnya, semakin lancar. Ujian kan juga begitu. Ada ujian nilainya A, ada nilainya B, ada C, ada yang tidak lulus. Ya, tergantung tingkat kelancaran. Wa amal kafiru, adapun orang kafir, wal munafiku, dan orang munafik. Apa definisi orang kafir? Setiap orang yang menyembah selain Allah, baik itu yang kafir asli ataupun musyrik. Ya. Adapun orang musyrik, dia menyembah selain Allah dan juga menyembah Allah. Adapun munafik, apa itu munafik? Memperlihatkan keimanan, menyembunyikan kekafiran di dalam hati. Di tengah-tengah kaum muslimin, dia pura-pura pakai sarung, pakai peci, sholat ke masjid. Di belakang memusuhi Islam, di dalam hatinya menyembunyikan kekafiran. Fayuqalu lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajuli fayaqulu, maka ketika ditanya orang-orang kafir, ketika ditanya orang-orang munafik, apa yang akan kau jawab wahai laki-laki? Fi hadzal rajul, laki-laki dari kalangan kafir ataupun munafik. Demikian juga wanita dari kalangan orang-orang kafir atau munafik. Fayaqulu, maka mereka akan menjawab, la adri, saya tidak tahu. Ya. Wallahu alam, apakah pakai bahasa Melayu atau pakai bahasa Arab? Ya. La adri, saya tak tahu. Kuntu, aku dulu, aku pernah, ma yaqulun nasu, pernah mengucapkan seperti orang-orang mengucapkan. Nah, ini biasanya orang munafik. Orang munafik itu lisannya dulu pernah mengucapkan Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad, agamaku Islam, tapi dia menyembunyikan kekafiran. Adapun orang-orang kafir yang mungkin rumahnya dekat masjid, rumahnya Nasrani, Yahudi, Buddha, Hindu, rumahnya dekat masjid, dia dengar suara azan itu, dengar asyhadu an la ilaha illallah, dengar lafaz Allah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dengar dia, dengar kata-kata Muhammad, tahu. Ya. Kuntu aqulu ma yaqulun nas, dulu aku pernah mengucapkan seperti umumnya manusia mengucapkan. Fayuqalu lahu, lalu kemudian dikatakan oleh malaikat di alam kuburan tadi, la daroita wala talaita, kamu tidak tahu
kamu tidak bisa mengucapkan, ya gitu ya. Wah, semakin ketakutan orangnya, ya. Summa yudrobu, kemudian karena nggak bisa menjawab, summa yudrobu, kemudian dipukul, bimitrokin, dengan apa kira-kira? Dipukul dengan apa? Dengan palu, ya. Min hadidin, yang terbuat dari besi. Dorbatan, sekali pukulan, baina udunaihi, di antara dua telinganya. Kira-kira mana yang dipukul? Di antara dua telinga? Ya, tengah-tengah sini. Bukan kakinya, tapi kepalanya. Dipukul. Kenapa dipukul? Karena tidak bisa menjawab. Kenapa tidak menjawab? Karena mati membawa syirik akbar. Fayasihu, dia berteriak soihatan, dengan keras. Fayasma'uha man yalihi, makhluk-makhluk yang di sekitar kuburan tadi itu mendengar teriakan mayat orang kafir, mayat orang munafik, goiru sakolaini, kecuali manusia dan jin. Ayam, kalau ada dia di kuburan, yang dikubur itu orang kafir atau orang, dia mendengar ayam. Hewan-hewan semuanya mendengar. Makanya dulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau pernah mengobati kuda-kuda yang perutnya itu mual. Tahu mual? Bahasa Melayunya apa? Mual, mau muntah rasanya. Mual ya. Sama. Bahasa Melayunya sama mual. Ya. Mual tapi nggak bisa muntah. Ya, lalu kemudian caranya adalah kuda-kuda tersebut dibawa ke pemakaman orang-orang kafir dan musyrik. Ketika ada mayat-mayat tadi ditanya nggak bisa jawab, berteriak dengan teriakan yang sangat mengerikan. Kuda-kudanya ketakutan, karena kuda kan bagian dari binatang. Saking takutnya berlari dan muntah, sehingga jadi sehat lagi kudanya. Ya, itu ada yang pernah praktek itu, bawa burung atau bawa ayam, didekatkan dengan kuburan yang baru saja mayat orang kafir dikubur. Itu ketakutan binatang, karena mereka mendengar. Ya, kecuali manusia dan jin. Seandainya kita mendengar, udah semua orang pasti beriman semua. Sengaja telinga manusia, telinga bangsa jin tidak mendengar karena kita masih sedang diuji, masih musim ujian. Kalau mendengar berarti sudah nggak ada ujian lagi, beriman semua itu. Dia berteriak histeris, berteriak dengan sangat menakutkan, ya, menjerit. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, ya, nomor 4753, kemudian Imam Ahmad, Imam Al-Hakim, ya. Berkata Imam Al-Hakim, hadis ini sahih berdasarkan persyaratan Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan juga disahihkan oleh Ibnu Qayyim. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi seluruh binatang itu mendengar cerita orang-orang yang disiksa di kuburan. Ya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, yadiku alaihi qabruhu, kuburan orang yang mengalami alam barzah itu kuburannya menyempit, hatta takhtalifa adla'uhum, sampai
tulang rusuknya itu remuk, ya. Tulang rusuknya remuk karena dihimpit oleh tanah. Jadi tanah di alam barzah itu berbeda dengan tanah yang kita lihat. Yang kita lihat ya tetap segi empat. Tapi kalau alam barzah itu akan menyempit tanahnya sampai menghancurkan tulang rusuk mayat. Ya. Kama sabata dzalika fil ahadits shahihati, disebutkan dalam banyak hadis yang sahih. Fa hadhil usulu as-salasatu allati alafaha al-imamu risalatun alimatun. Inilah topik atau judul 3 kunci jawaban yang ditulis oleh Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Risalatun alimatun, tulisan yang sangat penting, ya. Jadi kalau ingin mempersiapkan kematian dengan kematian yang baik, pelajarilah kitab ini. Ya. Banyak orang yang mempersiapkan kehidupan di hari tua, tapi lupa kehidupan setelah mati. Lupa mempersiapkan kematian yang indah. Ya. Jadi seluruh orang yang bertauhid itu matinya mati dalam keadaan indah, mati di atas keimanan. Seluruh orang-orang kafir, orang-orang munafik mati dengan cara mati yang buruk, mati di atas kekafiran. Ya. Walihada sorot hadhihi risalatu tufadu, sehingga kitab Usulu as-salasah ini dihafal, ya. Matanya banyak dihafal di pondok-pondok pesantren, di sekolah-sekolah juga banyak dihafal. Yahfaduha talabatu as-sigoru wal kibaru, penuntut ilmu yang kecil, yang muda ataupun yang senior, yang tua, menghafalnya. Wala yustagna anha, tidak hanya cukup dihafal, wa tudarrosu fil madarisi, dipelajari di sekolah-sekolah, di madrasah-madrasah, wa fil masajidi, di masjid-masjid. Wa hiya min awwali ma yabda'u bihi talibul ilmi. Ini termasuk di antara buku atau kitab yang pertama kali dipelajari oleh setiap penuntut ilmu. Fima yata'allaqu bil aqidati, khususnya yang berhubungan dengan akidah. Jadi kitab ini kitab pertama, ya. Haitsu yabda'u bidirasati al-usuli as-salasati. Jadi bisa dimulai dengan kitab ini dan bisa dilanjutkan dengan al-qawaidil arba'i. Jadi fleksibel, ya. Mau qawaidil arba' dulu boleh, usulus salasah dulu juga boleh. Ya, selang-seling boleh. Ya. Wa nawaqidil Islam. Kemudian berikutnya bisa membahas atau mempelajari nawaqidul Islam. Apa itu artinya? Pembatal keislaman. Ini banyak yang nyatat nih. Tulis ya, penting ini. Ini kurikulum belajar akidah. Ya, satu tadi apa? Al-usulu as-salasah. 2, qawaidul arba'. 3, nawaqidul Islam. Ya. Ini nama-nama kitab, kurikulum. Berikutnya kasyfus syubhat. Ya. Jadi usul salasah, 3 kunci jawaban. Kemudian qawaidul arba' apa? 4, kaidah memahami tauhid. Yang ketiga apa tadi? Nawaqidul Islam, pembatal Islam. Yang keempat, kasyfus syubhat,
membongkar syubhat. Membongkar syubhat orang-orang musyrik. Ya. Nah, ini minimal 4 kitab ini. Insya Allah nanti kalau saya diberikan panjang umur dan waktu, kita akan pelan-pelan ya. Kita akan bahas kitab ini satu-satu, karena inilah yang dijadikan rujukan oleh Mbah Kiai Ahmad Dahlan rahimahullah ta'ala, karya-karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Summa yutaraqqa, kemudian dilanjutkan ila kitab tauhid, ke buku yang lebih tebal, namanya Kitab Tauhid. Ini menurut penulis Syekh Abdul Aziz Ar-Razi. Ya, sudah berapa kitabnya? 5. Kemudian Summa al-Aqidati al-Wasitiyati, dilanjutkan ke kitab yang ke-6, Aqidah al-Wasitiyah, karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sama rujukan Mbah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Summa, kalau masih ada lagi waktu, al-Aqidatu at-Tahawiyah, Aqidah Tahawiyah. Ya, Imam Tahawi. Kemudian Al-Hamawiyah, kitab Hamawiyah. Lanjut lagi kalau bisa At-Tadmuriyah, kitab At-Tadmuriyah. Ya, ini nama-nama kitab. Sudah berapa kalau dihitung? Surah Salasa, Surah Arba, Mawadul Islam, Kasbus Subhat, Kitab Tauhid, Aqidah Wasitiyah, Aqidah Tahawiyah, Hamawiyah, Tadmuriyah. 9. Nah, ini insya Allah cukup lah untuk bekal hidup bermasyarakat dimanapun. Ya. Summa kutubi sunnah, ditambah lagi kitab-kitab sunnah, kitab-kitab pokok agama. Mislu contoh Usul Sunnah lil Imami Ahmad, Usul Sunnah karya Imam Ahmad. Wa Kitabus Sunnati li Ibnihi, kalau bisa nambah lagi Kitabus Sunnah karya anaknya Imam Ahmad, namanya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Ya. Namanya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Tambah lagi Kitabus Sunnah Al-Khalal lil Khalal, Kitabus Sunnah karya Imam Al-Khalal. Tambah lagi Kitabu Syarhi Sunnah, Kitab Syarhu Sunnah karya Al-Barbahari wa ghairiha dan lain sebagainya. Ya. Wal mu'allifu al-imamu al-mujaddid rahimahullah ta'ala ata bi uslubi ilmi asilin yafhamuhu kullu ahadin. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau penulis kitab, membawakan metode, ya, metode ilmiah dengan pondasi-pondasi, dengan usul yang bisa dipahami, mudah dipahami oleh setiap yang mempelajarinya. Laisa fihi haswun, di dalam karya-karya beliau itu tidak ada sisipan. Sisipan itu pesanan, nggak ada. Kalau sekarang kan banyak orang nulis buku ada pesanan, ada orderan, berbau politis, ya, gitu ya. Untuk mendukung partai A, partai B, nulis buku, nggak ada beliau. Ya, objektif. Wala ta'kidun, tidak ada hal-hal yang samar, ambigu, ya, saling bertabrakan, nggak ada, jelas. Ya, wala tikrarun, tidak ada pengulangan, supaya tidak bosan.
pengambilan dalilnya beda, ayatnya beda, suratnya beda, hadisnya beda, ya. Wala ziyadah, tidak ada tambahan. Ya. Wa kullu kalimatin yatakallamu biha yaqabuha bidalil. Setiap kata yang beliau tulis yuqabuha, disertai dengan dalil. Li'annal kalama la yasihu illa bidalilin. Karena setiap kalimat yang ditulis itu tidak sah kecuali dengan dalil. Kama annahu yakunu asbatu lil ma'lumati, sehingga karya-karya beliau itu lebih asbat, lebih kokoh, ya. Wa aqwamu bil hujjah, lebih kuat dengan hujjah, dengan argumentasi, sulit untuk dibantah. Dalilnya kuat dari Al-Quran, dari hadis, dari perkataan para sahabat. Fa'ana, maka saya, kata penulis, uwasi, mewasiatkan abna'i kepada anak-anakku, wa ikhwani, kepada saudara-saudaraku, bil inayati bihadhihi risalat, untuk memberikan perhatian khusus kepada kitab ini, bitadrisiha, dengan mengajarkannya, lissigori wal kibari, kepada yang muda ataupun yang tua, wa tafahumi ma'aniha, memahami makna-maknanya, fahiya mukhtasaratun, ya. Dan kitab-kitab, matan-matan kitab ini ringkas. Wahab, dan lebih bagus lagi, lau syurihat sarhan mukhtasaron, ya, dengan disertai penjelasan atau syarah yang ringkas, ya, yang tipis. Ini termasuk tipis ini. Ini nggak sampai 300 halaman, ya, paling 100-an lebih, ya. Au mutawasiton, atau syarah yang pertengahan. Hasaba mustawi dari sina, tergantung tingkat pelajar. Ya, kalau SD ringkas matan, SMP syarah syarah mukhtasar, SMA mutawasit, ya, kuliah yang lebih tebal. Amma in aradal insanu an yatawassa'a fi syariha fasayati syarha fil mujalladati. Adapun bagi siapa yang ingin memperluas syarah kitab ini, maka dia bisa mengambil syarah yang berjilid-jilid, ya, yang tebal-tebal. Lima fiha minal ilmi wal adillati, karena di dalamnya mengandung ilmu dan dalil-dalil yang lebih rinci. Al-mukhtasaratu al-fadu al-ghaniyatu bil ma'ani, lafaz-lafaznya ringkas, kaya akan makna. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, ya. Semoga Allah memberikan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarganya, kepada seluruh sahabatnya. Katabahu Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Razi. Inilah mukadimah dari penulis. Insyaallah taala pekan yang akan datang kita masuk ke matan kitab dan penjelasannya. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasallallahu wa barakatuh wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.